Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bagimu yang memiliki kuota yang terbatas, seperti biasa ada timestamp yang bisa kamu klik di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, kalau begitu mari kita mulai. Baik, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, saya akan bercerita dahulu bahwa pada video kali ini akan sedikit berbeda. Dalam arti, biasanya kita bicara tentang bagaimana teorinya, tapi saat ini kita akan mengupas dari sebuah permasalahan dulu, ya. Permasalahan yang sangat kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ya, manfaatnya dalam belajar sistem persamaan linear dua variabel ini sudah ada di slide ya, yaitu secara praktis, ini agak konyol sih, tapi memang kenyataannya bisa, yaitu menebak harga tanpa kita bertanya ke penjualnya. Ini biasanya kita lakukan di warung yang memang tidak ada label harganya. Poin yang kedua yaitu memprediksi keuntungan dari faktor-faktor produksi yang ada. Memprediksi keuntungan ini nanti akan kita bahas secara lebih lanjut di bab lain, yaitu tentang program linear. Nah, yang terakhir, ini adalah manfaat dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu menjadi dasar pemecahan masalah dalam ilmu kimia dan ilmu biologi, yaitu sebagai dasar metode KISAR, Quantitative Structure Activity and Relationship, atau hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas. Ya, mungkin ini sekedar tahu saja ya, ini kita jelas tidak akan membahas soal ini, tapi sekedar tahu bahwa metode KISAR itu merupakan salah satu metode yang mempercepat penelitian obat dan bisa jadi vaksin. Nah, jadi ya beruntunglah kita, meskipun dalam keadaan pandemi yang seperti ini, penemuan vaksin bisa lebih cepat karena metode Quantitative Structure, Activity, and Relationship ini. Nah, oke, kalau begitu kita langsung saja. Nah, sebelum lebih dalam lagi kita punya beberapa pengertian ya. Jadi kita membahas persamaan linear dua variabel, maka kita perlu tahu apa yang namanya variabel. Nah, variabel atau dalam bahasa Indonesia itu peubah, sesuatu yang bisa diubah-ubah, itu sebenarnya adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur. Nah, variabel ini kalau kita pelajari lebih dalam lagi, itu ada yang disebut variabel bebas, ada variabel terikat, dan variabel tetap ya. Nah, bedanya apa Pak? Nah, bedanya itu begini. Yang namanya variabel bebas, itu variabel yang bisa diubah-ubah semau kita. Itu variabel bebas. Lalu variabel terikat ya. Variabel terikat itu variabel yang karena variabel bebas, nilai daripada variabel terikat ini berubah. Seperti itu. Nah, lalu ada variabel tetap, yaitu mungkin dalam pelajaran matematika zaman SMP dulu mengenai garis lurus, variabel tetap ini bisa disebut sebagai konstanta. Nah, seperti itu mengenai variabel. Jadi variabel itu ya sesuatu yang menyatakan unsur. Nah, itu kembali lagi tergantung jenis variabelnya. Kemudian yang namanya linear. Linear itu sejalan atau garis lurus. Jadi
dari pengertian ini kita jelas ya, dalam arti yang akan kita bahas ini adalah yang berhubungan dengan persamaan-persamaan yang linier. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita punya sebuah studi kasus. Nah, studi kasusnya seperti itu. Nah, Pak Krisna dan kawannya membeli masing-masing satu porsi nasi rames yang terdiri atas sayur pare dan ikan patin dan minum es teh. Nah, harga satu porsi nasi itu dan es teh Rp13.000. Karena Pak Krisna telepon, Pak Krisna akhirnya membeli nasi rames yang sama dengan yang dimakannya. Dengan demikian Pak Krisna harus membayar Rp24.000. Berapa harga satu porsi nasi rames itu? Nah, untukmu yang tahu caranya atau berusaha menjawab, bolehlah ini di pause videonya. Dan untukmu yang tidak mau menjawab malah bingung, iya kira-kira nggarapnya atau ngerjakannya bagaimana, kita lanjutkan. Oke, pertama kita analisa dulu ya, analisa dari studi kasus itu. Nah, dalam soal tadi yang dibeli Pak Krisna dan kawannya apa? Nah, ternyata nasi rames dan es teh. Nah, di sini kita bisa misalkan unsur nasi rames itu sebagai X. Lalu unsur es teh itu sebagai Y. Nah, kita lanjut. Berapa banyak yang Pak Krisna dan kawannya beli? Nah, Pak Krisna membeli 2 porsi rames dan segelas es teh. Dan kawannya membeli seporsi nasi rames dan segelas es teh. Pertanyaan yang ketiga yang harus dibayar oleh mereka berapa? Nah, Pak Krisna bayar 24.000, sedangkan kawannya 13.000. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu kalimat matematika. Nah, yang pertama seperti yang ada di layar, yaitu 2X plus Y sama dengan 24.000. Yang kedua, X plus Y sama dengan 13.000. Nah, kira-kira sampai sini kita sudah mendapatkan informasi. Nah, mungkin buat kamu yang ingin membaca lebih lanjut lagi atau ya hanya sekedar ingin lebih memahami, bisa pause video ini. Oke, lanjut. Nah, setelah ada kalimat matematika, terus njuk piye? Nah, apakah itu sebuah penyelesaian kalimat matematika itu? Rupanya bukan. Baik, penyelesaiannya kira-kira ada beberapa metode atau ada beberapa cara. Ada 4 cara atau 4 metode, yaitu ada metode grafik atau kurva, yang kedua metode substitusi atau metode penggantian, yang ketiga metode eliminasi, sesuai dengan namanya eliminasi ya, berarti penghapusan, dan yang keempat metode campuran. Jelas ya, kalau campuran berarti 2 metode dijadikan 1. Nah, sekarang metode grafik atau kurva. Nah, metode grafik atau kurva ini sebenarnya termasuk yang paling mudah ya. Mengapa? Ya karena kita tinggal menggambar saja. Ya, jadi dari 2 buah persamaan tadi cukup kita gambar di bidang kartesius. Nih. Nah, mungkin dari beberapa kamu di sini yang menonton video saya bingung atau tidak tahu gimana ya caranya membuat grafik atau kurva itu di bidang kartesius ya.
Nah, di sini ada caranya. Nih, yang pertama, kita perlu membuat daftar bilangan untuk mengganti variabel X pada kalimat matematika dan mencatat hasilnya. Nah, hasilnya ini itu variabel Y. Dengan demikian, variabel X punya pasangan dengan hasilnya. Nah, pasangannya X ini dengan Y itu membentuk suatu titik koordinat. Nah, itu kita catat. Nah, sebetulnya, apakah kita boleh mengganti variabel yang kita atur itu bukan variabel X ya? Ini kan kesannya yang diatur variabel X. Misalnya kita ganti yang kita atur variabel Y. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh, seperti itu. Nah, lalu langkah yang kedua, menggambar garis berdasarkan titik-titik yang sudah kita buat ya. Sudah kita buat daftarnya ini antara X dan Y itu pasangan-pasangannya itu bagaimana. Nah, itu digambar di bidang kartesius. Nah, ini sekedar tips ya. Ini karena persamaan linier atau persamaan yang nantinya menghasilkan garis, maka kita cukup membuat 2 titik saja. Ya, 2 titik saja. Yang paling mudah itu dibuat kalau variabel X-nya sama dengan 0 dan yang satunya adalah variabel Y-nya sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini X-nya dibikin 0, lalu kalau X-nya 0, Y-nya 13.000. Jadi ini ya, meskipun kita buat ini seperti ini tetap kita masukkan ke persamaannya. Misalnya ini X-nya 0 kan, berarti X-nya ini diganti 0. Maka Y-nya 13.000. Nah, nilainya dimasukkan sini. Nah, lalu yang kedua, sesuai dengan tips ini, yang Y-nya kita ganti 0. X-nya berapa? Ya ini, 13.000. Nah, ini X-nya ini. Demikian juga yang satunya. Ya. Yang satunya sama seperti ini. Nah, dari sini kita punya 2 titik untuk persamaan X plus Y sama dengan 13.000. Lalu 2 titik juga untuk 2X plus Y sama dengan 24.000. Nah, titiknya mana? Ini loh. Ini titik pertama untuk X plus Y sama dengan 13.000. Titik yang kedua, titik yang ini. Nah, titiknya titik 0,13.000. Titik yang kedua untuk X plus Y sama dengan 13.000 adalah 13.000,0. Nah, kalau yang ini, yang 2X plus Y sama dengan 24.000, titik yang pertama itu 0,24.000. Sedangkan titik yang kedua 12.000,0. Nah, setelah ini kita gambar. Gambar saya seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi ya. Untuk yang pertama, kurva yang pertama itu X plus Y sama dengan 13.000. Semoga saja ini terlihat olehmu. Karena ini apa ya, skalanya dibuat naik 2000, sudah dibuat naik 2000 tapi tetap malah jadi kecil ya. Niat saya ingin ini cukup jelas begitu, tapi seperti ini ya, tidak apa-apa ya. Yang X plus Y sama dengan 13.000 tadi, nah, kita akan nemu titiknya adalah 0,13.000 dan 13.000,0. Nah, tinggal kita gambar ya, kita kasih gambar titik dulu sebenarnya ya. Ini gambar langsung jadi. Jadi X-nya 0, kita cari 0 di sini dan Y-nya 13.000. Ya udah, ini 13.000 ini naik. Setek. Nah, ternyata di sini ini
bisa kita kasih titik sini, tik gitu. Nah, lalu titik yang kedua 13.000,0. Jadi X-nya 13.000. Kita cari ini 13.000. Oh, ternyata di sini. Lalu 0, Y-nya 0. Ya udah, diam aja. Berarti titik itu menempel pada sumbu X. Nah, lalu untuk garis yang kedua atau kurva yang kedua itu kurva yang 2X plus Y sama dengan 24.000. Nah, titik yang pertama tadi di tabel adalah titik 0,24.000. Berarti X-nya 0, Y-nya 24.000 ya. Kita cari X 0. Nah, 0 di sini. Lalu Y-nya 24.000 naik sampai 24.000. Tertek. Nah, di sini. Ada titik di sini. Nah, lalu yang satunya, titik yang satunya yaitu 12.000,0. Nah, titik itu di mana ya? Kita cari dulu X-nya 12.000. Oh, di sini. Dan Y-nya 0. Udah toh? Udah kasih titik aja sini. Tik. Lalu tarik garis. Yang ini juga tarik garis ya tadi ya. Tarik garis, tarik garis. Ada pertemuan antara dua garis itu. Dengan demikian, pertemuan itu membentuk satu titik kan di sini. Ya, penyelesaiannya ya ini. Jadi, nilai X atau nasi rames itu 11.000. Terus es tehnya 2.000. Seperti itu. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini tidak perlu mikir banyak asalkan kamu gambarnya tepat. Sayangnya, di antara kita mungkin bisa ini ya, miss ya, terutama jadi kalau dalam fisika itu ada istilahnya kesalahan paralaks. Jadi mata kita itu tidak teliti gitu, bisa tidak teliti. Nah, itu. Nah, maka untuk mengatasi hal itu kita perlu cara lain gitu. Nah, cara lain itu menggunakan metode substitusi. Sesuai dengan namanya, metode substitusi disebut metode penggantian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah salah satu daripada variabel itu harus dihilangkan dengan cara menggantikannya. Atau dalam bahasa saya itu dibuat X sama dengan atau Y sama dengan. Salah satu saja, tidak perlu kedua-duanya. Nah, tipsnya itu seperti ini. Berhubung tadi yang dicari adalah harga dari nasi ramesnya atau nilai daripada X-nya, maka yang perlu kita hilangkan adalah Y-nya atau es tehnya. Dengan demikian, kita buat sebagai Y sama dengan. Nih, ini kita akan jadi dua buah persamaan. Seperti ini ya. Ini persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua seperti ini. Asalnya dari sini tinggal kita pindah ruas saja. Nah, setelah itu ini Y sama dengan ini, Y sama dengan ini. Maka kita sama dengankan. Nah, jadinya begini. Terus ya kita operasikan seperti biasa. Artinya ini semula kan seperti ini. Ini X dikumpulkan sama X ada di ruas kiri semua. Lalu angka dipindah ruaskan ke sini. Di ruas kanan semua. Nah, setelah itu ya sudah kita kurangi seperti biasa. 2X dikurangi X sama dengan 24.000 dikurangi 13.000. Kalau yang ini bisa ya. Nah, ini kadang-kadang di sini ada yang sok salah. Jadi ini cara pengurangannya sederhananya begini. Kalau kamu bingung X sama Y,
atau variabelnya. Anggap X atau Y itu sebagai apel. Nah, saya punya 2 apel. Lalu dikurangi, kalau dikurangi itu bisa dimaknai hilang atau bisa dimaknai dimakan. Nah, itu dimakan 1, tinggal 1 kan. Nah, seperti itu. Ini metode substitusi seperti ini dan hasilnya sama. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Berdasarkan namanya ketahuan ya, tadi juga sudah kita singgung, dihilangkan salah satu variabelnya yang tidak diperlukan dengan cara mengurangi atau menambah 2 buah persamaan yang kita punyai. Nih, kalau saya mengerjakannya seperti ini. Jadi ditumpuk begitu, plek. Yang kita butuhkan yang mana? Oh, hanya yang X. Berarti gimana caranya yang Y itu habis. Ini contoh sederhana. Ada lagi contoh yang mungkin di video lain ya. Ini begini. Ininya berbeda. Jadi kebetulan ini Y-nya sama ya. Y-nya sama. Nah, Y-nya sama. Lalu otomatis kita bisa langsung kurangi keduanya. Nah, setelah itu ya seperti biasa. Nah, ini 2X. Ini X. Kurangi X maksudnya. 2X kurangi X, hasilnya X. Y dikurangi Y, 0 ya. 0 nggak perlu kita tulis. Lalu, yang di ruas kanan sama dengan ini, 24.000 dikurangi 13. Seperti biasalah. Nah, hasilnya X-nya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu 11.000. Nah, selanjutnya metode campuran, yaitu gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Urutan metode bebas, namun biasanya eliminasi didahulukan, baru substitusi. Nah, metode campuran ini dipakai kalau kita memerlukan atau dalam soal itu ya, ingin diketahui nilai keduanya. Jadi nilai nasi rames, bukan nilai nasi ramesnya aja yang ingin kita ketahui harganya, tetapi juga nilai es tehnya atau nilai Y-nya gitu. Ini bisa jadi cukup efektif. Nah, yang pertama kita bisa melakukan eliminasi seperti tadi, persis tidak ada bedanya. Selanjutnya kita substitusikan. Pak, yang disubstitusikan yang mana? Ini hasil keluaran eliminasinya X sama dengan 11.000. Nah, ini kita pakai, kita masukkan kita bisa milih yang bawah atau milih yang atas, terserah, bebas. Nah, saya kebetulan suka milih yang bawah. Oke, jadinya X plus Y sama dengan 13.000. Lalu X-nya diganti 11.000. Berarti Y-nya adalah 13.000 dikurangi 11.000. Hasilnya 2.000. Nah, demikian. Terima kasih. Presentasinya selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila ada pertanyaan atau ada komentar, ya silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.